kepada ibu-ibu Komplek Gralis yang telah menginisiasi acara ini, sekaligus bapak-bapak yang telah mensupport acara ini sampai malam hari ini kita bisa bertemu di majelis ini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa bermuajah di sini. Salawat serta salam kita iringkan kepada junjungan kita, baginda kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa manusia minadz dzulumati ilan nur. Dan alhamdulillah, baiklah, saya duduk di sini akan membawakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, dan yang kedua adalah sambutan dari DKM, yang ketiga kajian, dan yang keempat tanya jawab, dan yang kelima doa atau penutup. Baiklah, sebelum kita mulai acara malam hari ini, marilah kita sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah sambutan Ketua DKM yang insya Allah akan diwakili oleh Ustadz Nizi. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Ya, sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ustaz Mahmud Romli yang sudah hadir di tengah kita semua, juga moderator kita yaitu Ustaz Lutfi, juga yang kami hormati tentunya segenap pengurus DKM. Dan pada kesempatan hari ini Ustaz belum bisa hadir, jadi mohon izin untuk mewakili sambutan pada kesempatan hari ini. Juga tokoh masyarakat, Ketua RT, baik RT 02 maupun 03, serta seluruh jamaah hadirin majelis Gralis yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya kepada ibu-ibu mama yang luar biasa ya, sehingga terlaksananya sebuah kajian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izinnya kita bisa hadir di majelis ini. Mudah-mudahan ini bukan hanya sekedar majelis tempat duduk saja, tapi betul-betul menunjukkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada sosok teladan kita, jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga yang kami hormati tentunya segenap pengurus DKM. Dan pada kesempatan hari ini Ustaz belum bisa hadir, jadi mohon izin untuk mewakili sambutan pada kesempatan hari ini. Juga tokoh masyarakat, Ketua RT, baik RT 02 maupun 03, serta seluruh jamaah hadirin majelis Gralis yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya kepada ibu-ibu mama yang luar biasa ya, sehingga terlaksananya sebuah kajian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izinnya kita bisa hadir di majelis ini. Mudah-mudahan ini bukan hanya sekedar majelis tempat duduk saja, tapi betul-betul menunjukkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada sosok teladan kita, jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak banyak yang disampaikan mewakili DKM Mushola At-Taubah. Yang pertama, ucapan terima kasih kepada jamaah sekalian yang sudah menyelenggarakan, bekerja sama memakmurkan
musalah taubah, mudah-mudahan ini menjadi amal jariah kita. Dan yang kedua, tentunya majelis ilmu ini adalah kebutuhan kita, bukan hanya rohat jasmani kita yang selalu diisi oleh minuman dan makanan ketika dahaga, tapi justru rohani kita juga butuh siraman, butuh makanan. Dan salah satu makanan, minuman rohani kita yaitu dengan kajian-kajian seperti ini. Mudah-mudahan kita semua istiqomah dan Allah memberkahi kita semuanya. Demikian yang bisa disampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran ila Ustaz Wizi yang telah mewakili dari Ketua DKM atas sambutannya. Dan yang ketiga adalah tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Rozi Hafidhullah. Kepadanya kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man waffa. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, fatazawwadu fa inna khayra zadi at-taqwa. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Yang saya hormati para asatidzah, para ulama, para kesepuhan, tokoh masyarakat yang ada di sini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan yang saya cintai juga seluruh jamaah, baik bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, kakak-kakak semuanya. Saya ingin menanyakan kabarnya, gimana kabarnya, semuanya sehat? Bapak-bapak tertekan amat kayak ini ya. Ini tanggal berapa Pak? Baru tanggal berapa ini Ustaz? Baru tanggal 8. Coba ibu-ibu gimana kabarnya, ibu sehat? Luar biasa. Emang ibu-ibu ini luar biasa Pak. Di mana-mana ibu-ibu itu selalu terdepan dalam hal apapun. Lihat seragam pengajian, ibu-ibu mah rupa-rupa, bapaknya yang parupa. Makanya alhamdulillah kita mengawali puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas limpahan nikmat, curahan, kesempatan, hujanan nikmat yang begitu banyak datang menyapa kita semua semata-mata bukan karena solehnya kita, bukan karena baiknya kita, akan tetapi karena baiknya Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, kenapa kita senantiasa bersyukur kepada Allah? Karena sungguh kita duduk di majlis ini pun bukan karena baiknya kita Pak, karena Allah lah yang memberikan kemudahan untuk kita. Jika ada setiap kebaikan yang kita lakukan atas izin Allah Subhanahu wa taala, bolehkah ada kesombongan di dalamnya? Tentu tidak boleh. Maka saya berharap naudzubillah min dzalik, jangan sampai nanti bapak ibu bubar dari majlis taklim nyelonong ke gang langsung ngomong, setaman geraha minimalis ini mas saya yang paling soleh kayaknya. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai, karena sesungguhnya kebaikan yang kita lakukan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka tak ada yang perlu disombongkan. Sungguh Bu, nikmat duduk di majlis ilmu itu adalah kenikmatan yang sangat agung. Bahkan dalam satu hadis qudsi disebutkan, ketika para malaikat turun, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat, "Min aina ji'tum?" Dari mana kalian? Saya dari hamba-hambamu ya Allah. Saya lihat mereka sedang berkumpul, saya cari majlis ilmu, saya singgah di dalamnya. Makanya dari tadi saya husnuzon, kenapa tengah ini kosong nih? Tengah ini kosong nih, saya husnuzon isinya malaikat ini. Amin apa amin nih bapak-bapak? Dari tadi saya senderan semua bapak-bapaknya, Masya Allah. Makanya saya maklum namanya juga kesepuhan. Kalau pemuda mau beda, cuma pemudanya ikut-ikutan. Maka demi Allah Bu, ketika malaikat turun ke bumi Allah Subhanahu wa taala mencari majalis zikir, majelis ilmi,
Kemudian ditemukan orang-orang yang berkumpul di sana. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka katakan? Mereka meminta surgamu ya Allah. Kata Allah, seandainya saja mereka bisa melihat surga saya. Apalagi yang mereka minta? Mereka minta jauhkan dari nerakamu. Seandainya dia tahu nerakaku. Kemudian apalagi yang mereka minta? Mereka memohon ampunanmu. Qad ghafartu lahum. Sungguh aku telah mengampuni mereka, kata Allah. Tiba-tiba malaikat mengatakan, ya Rasulullah, tapi di antara orang yang berkumpul itu ada orang sekedar duduk kemudian berlalu. Duduk doang mampir, rame-rame di masalah atau ada apa? Duduk doang, ngambil kroket lu nggak? Kayak nggak ada ya? Ngambil kroket terus pergi lagi gitu tuh. Apa kata Allah? Qad ghafartuhu. Sama, saya sudah mengampuninya. Kayaknya habis ini ngambil kroket pulang nih. Subhanallah, itu seutamanya majelis ilmu. Jadi Bu, majelis ilmu ini diterjemahkan dengan uang sebanyak pun tidak akan ada harganya. Demi Allah ini mulia. Maka beruntung malam ini kita bisa berkumpul di sini. Kalau saya tenaga terakhir ini, masya Allah, saya akan berupaya memberikan yang terbaik buat Bapak dan Ibu di sini, insya Allah. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada qudwah hasanah kita, pada Nabi besar kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang laki-laki ibu dipilih oleh Allah, bagus akhlaknya, bagus penciptaannya, turunannya terjaga mulia. Tidak ada turunan Nabi itu yang cacat melakukan perzinahan. Maka demi Allah tidak ada satupun seorang istrinya Nabi melakukan perzinahan. Gimana Nabi Nuh? Gimana Nabi Lut istrinya? Kok divonis masuk neraka Pak Ustaz? Masuk nerakanya mereka bukan karena berzina, karena tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu, kalau ibu-ibu di belakang tahu Bu, bagaimana sosok Nabi kita yang digambarkan Imam Tirmidzi dalam kitab Syarhul Muhammadiyah, itu Masya Allah. Nabi kita biar ibu semakin cinta sama nabinya, terus biar bapak-bapak semakin cinta dan mengikuti nabinya. Nabi kita itu Bu, ciri-ciri fisiknya kata Imam Tirmidzi, laisa tawil wala qasir. Nabi itu bukan cowok yang ketinggian, Nabi juga bukan cowok yang pendek portable, enggak. Nabi itu marbu, Nabi itu badannya profesional. Anas bin Malik ketika tersingkap baju Rasulullah pernah melihat perutnya Rasulullah. Jadi perutnya Rasulullah tuh kayak batu bata ditumpuk Bu. Ibu tahu? Nah bahasanya apa? Six pack. Sama aja kayak bapak-bapak di rumah. Kok jangan takut, bujuk duluan. Saya nggak mau takut kan ini doang kamu setengah. Sama-sama kotak, cuma beda. Kalau Rasulullah kan kotak. Kalau bapak-bapak di sini kan kebanyak kotak doang. Entah kotak sampah atau kotak infak, saya juga nggak tahu. Rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Tirmidzi menyebutkan mengutip satu hadis. Kata Imam Tirmidzi, Rasulullah itu rambutnya panjang sampai ke pundaknya. Kalau beliau tidak menyisir itu rambut beliau juga tidak lurus, juga tidak keriting, ikal. Subhanallah. Hidung beliau mancung, alis beliau tebal tapi tidak menyambung. Kalau dipandang dari kejauhannya ngangenin, kalau sudah dekat menatap Rasulullah itu ngangenin. Masya Allah. Itu Nabi kita. Nah kalau sekarang anak-anak kita ini tidak pernah tahu nabinya siapa, siapa istrinya, siapa anak-anaknya, bagaimana keturunannya, hafal mereka artis-artis Korea, tidak hafal nabinya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah. Coba tanya sama anak-anak tuh, kenal Abu Bakar, kenal Umar, anak sing nyeletus kayak pedagang somai lapangan. Umar namanya. Ini bahaya Bu. Saat mereka tidak ditanamkan idolanya siapa, ini musibah. Maka ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak yang saya hormati karena Allah, karena judul kajian kita akan berbicara tentang muara kebahagiaan. Demi Allah setiap kita mendambakan arti kebahagiaan, baik yang di kampung atau di kota, yang tua atau yang muda, yang cantik celita ataupun buruk rupa, semua orang yang hidup di dunia ini mendambakan kebahagiaan. Cuma sayangnya manusia kadang-kadang sering sok tahu. Dia pikir bahagia dengan uang, sibuk nyari uang, sudah numpuk uangnya bahkan tidak terhitung, ternyata tak kunjung bahagia. Seperti siapa? Seperti Qarun. Ada yang sibuk sikut kanan, sikut kiri, injak bawah. Dia berharap mendapatkan kedudukan. Kalau dikenal banyak orang dia bahagia.
sudah dilakukan sama seorang hamba Allah namanya Fir'aun. Terkenal, Masya Allah. Apalagi banyak orang yang mendapatkan kebahagiaan dengan harta, sudah ditempuh dengan harta tapi gagal, ditempuh dengan kedudukan juga gagal, ditempuh dengan kepopuleran juga gagal. Karena sejatinya bahagia milik Allah dan Allah sendiri yang paling tahu bagaimana membahagiakan hamba-hambanya. Imam Syafi'i pernah berujar, Pak. Kata Imam Syafi'i, man arada ad-dunya fa'alaihi bil-ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil-ilm, wa man arada bihima fa'alaihi bil-ilm. Siapa yang menginginkan dunia, kuncinya adalah ilmu. Siapa yang ingin bahagia akhiratnya, kuncinya juga dengan. Barang siapa yang pengen dunia akhiratnya bahagia, kuncinya juga harus dengan ilmu. Ibu, ada suara, ibu buahnya ada suara. Ibu, nggak mau dipanggil ibu mah, teteh. Aduh, dipaksa nih tetehnya juga. Bu, kalau ibu pernah lihat di lapangan ada emak-emak ngidupin motor metik, diengkol nggak hidup-hidup, digas nggak hidup-hidup, dipencet starter nggak hidup-hidup. Tiba-tiba ada anak muda nongol, teh kenapa bu, kenapa kok nggak hidup? Ini nggak tahu nih, sensitif. Kata si anak muda ngelihat, ya Allah ya Rob, standarnya masih malang. Jadi bocahnya arep kiamat rong dina maning gak bakal urip. Tiba-tiba ditendang standarnya, kontaknya on dipencet, hidup. Bu, Pak, kalau urusan motor metik gak ada ilmunya aja membawa sengsara, sombong betul kita hidup di dunia tanpa ilmu. Pengen ada istilah anak muda hari ini, bilangnya udah susah jalanin aja dulu, nikah udah ada ilmunya lah, nikah aja dulu kan gampang dalilnya learning by doing. Wes keren banget, belajar aja sambil jalan. Nikah sebulan ngadu nangis, Pak Ustaz, ternyata pernikahan itu tak seindah yang dibayangkan. Emang bener, apalagi ngeladenin makhluk Allah bernama perempuan. Waduh, ya Allah, perempuan itu makhluk istimewa. Saya saking pusingnya ngadepin perempuan, saya pernah cerita sama seorang ibu, gimana sih ngadepin perempuan? Gampang Pak Ustaz. Ngadepin perempuan mak, iyanya perempuan itu tidak. Tidaknya perempuan adalah tidak semua tidak itu iya, dan tidak semua iya itu tidak. Gampang kan Pak Ustaz? Gampang dari mana? Wong kadang istri sering tebak-tebakan di, kalau tidak dipandu dengan ilmu, rumah tangga hanya mimpi untuk mendapatkan kebahagiaan. Subhanallah, ngomong sama suami nggak ada keterbukaan. Pak, Bu, ya sakit kepala. Coba ibu tolong perhatikan, sakit kepala. Bapak-bapak juga perhatikan. Ketika ada ibu-ibu ngomong sakit kepala, itu bukan butuh paracetamol. Saya ulangi lagi, ibu-ibu kalau ngomong sakit kepala Pak, itu bukan butuh paracetamol. Jangan bapak tiba-tiba langsung megang kepala dipencet, mana yang sakit. Jalan gini, orang sensitif amat sih suami saya ini. Padahal Pak, kalau ibu-ibu lagi sakit kepala, satu, artinya Pak, yuk makan di luar. Pak, sudah bosan di rumah, yuk jalan ya, jalan-jalan. Makanya demi Allah, kalau tidak digambarkan dengan ilmu, tidak dibangun dengan ilmu, rumah tangga hanya melahirkan kesengsaraan. Makanya banyak orang berbicara cinta, sedikit orang yang paham tentang cinta, dan banyak orang berbicara rumah tangga, hanya segelintir orang yang bahagia. Saya tanya sama ibu yang punya rumah tangga, yang punya suami, bahagia Bu? Kok ragu sama jawabannya? Ibu yang sudah bersuami bahagia? Iya, awal bulan. Coba bapak-bapak ditanya, Pak, bapak punya istri Pak? Punya Ustaz. Bahagia Pak? Walau nggak dijawab bener. Zong Pak Ustaz. Mau ngomong bahagia takut bohong. Banyak Bu kasusnya demikian. Padahal demi Allah, ketika Allah berbicara, contoh satu saja, ketika rumah tangga dipandu dengan ilmu, misalkan ketika Allah berbicara dalam surah Ar-Rum, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kata Allah, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu
dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah berpesan di antara tanda-tanda ayat-ayat Allah dijadikannya kita berpasang-pasangan. Tujuan nikah apa sih? Kalau dipadu enak. Tujuan menikah itu kata Allah litaskunu ilaiha, biar kalian tenang. Makanya saya tanya, ibu sudah rumah tangga tenang? Belum, saya tanya belum tadi. Kayaknya lakinya nanti ngarep gini. Bapak rumah tangga sudah tenang? Sudah, nggak usah. Makanya saya mau diem aja di rumah itu saking tenang. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah jadikan kasih sayang. Maka Bu, ibu-ibu ngaji pulang ke rumah tujuannya satu, Bu. Ibu kata Allah di dalam Al-Qur'an harus bisa setenang malam dan seindah rembulan. Masya Allah bahasanya. Bu, kenapa Allah sifati ibu-ibu kayak malam? Silakan, ibu silakan kata sakinah itu disanding dengan kata malam di dalam Al-Qur'an banyak. Maka ibu-ibu itu hendaknya jadi malam, tenang. Tenang, Bu. Jangan gelisahan. Tenang. Dan dua, ada jadi rembulan. Apa yang diharapkan dari rembulan? Keindahan, bisa ditatap wajahnya, bisa dinikmati. Demi Allah, Bu, tidak ada wanita yang tinggi ilmunya, tinggi kedudukannya kecuali Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Bu, ibu-ibu, makanya sering ada laporan, Pak Ustaz, sering isi pengajian di sini. Iya Pak, saya tinggal sebenarnya rumah Bu di Anyer. Kalau rumah di Anyer, kalau persinggahan sementara di Taman Geraha 1. Belum nyampe 1 tahun nggak tinggal di situ. Saya kalau di Anyer, alhamdulillah dulu pengajian ibu-ibu tuh banyak, masya Allah, ada 150-200 orang, ramai dulu. Hari apa kajian datang lagi. Hari tiba-tiba pernah satu ketika saya selesai kajian di stop bapak-bapak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam Pak. Pak Ustaz yang ngisi pengajian di majelis sana? Iya Pak. Duh, masya Allah, istri saya ngefans sama Pak Ustaz. Kajian di mana diikutin? Alhamdulillah Ustaz. Pak, kata saya, kalau saya bisa memberikan manfaat. Tapi sayang Pak Ustaz, kelakuannya sama aja. Astagfirullah. Saya langsung bilang itu bukan murid saya, kasih bukan jamaah saya. Nah inilah kenapa banyak ibu-ibu ikut pengajian, tetapi ketika pulang ke rumah tidak membawa perubahan. Betul nggak Pak? Kok Bapak takut masih punya anak gitu Pak? Iya. Banyak ibu-ibu ikut pengajian Pak, Bu, tapi ketika pulang ke rumah tidak ada perubahan. Padahal Imam Ibnu Rajab rahimahullah mengukur orang kalau nuntut ilmunya bagus bener ada 2. 1, membawa perubahan di dalam dirinya. 2, semakin cinta sama saudara mukmin. Kalau orang rajin pengajian, rajin duduk di majelis ilmu, tapi maaf, tidak membawa perubahan. Sama suami tetap galak, sama suami ngebentak-bentak, sama anak kalau marah kelepasan ngomongnya. Hati-hati buat ibu yang kalau marah kadang-kadang keceplosan ngomong sama anak. Bu, jaga betul omongan sama anak. Kalau marah ditahan, jangan dikit-dikit nyumpain anak. Anaknya nakal diomongin, sektor doang, anak wirok doang. Lah anak disebut anak wirok, bapaknya nyengir. Lah anak wirok kitanya curut tergudang gini. Tuh, hati-hati Bu. Hati-hati ngomong yang bagus-bagus. Maka demi Allah Bu, sekian panjang nanti kajian, pesan saya cuma satu buat ibu-ibu, karena fokus Anda di ibu-ibu dulu nih. Jadilah seperti Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Ibunda Khadijah itu the best Bu, terbaik. Nabi disandingkan dengan banyak perempuan yang cantik, yang pintar, tidak bisa mengalahkan kedudukan Ibunda Khadijah. Bahkan sampai Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ketika Ibunda Aisyah cemburu, sampai cemburuannya mengatakan kalimat, ya Rasulullah, jika ada 2 hal, padang rumput, yang satu sudah dimakan ternak, yang satu belum dimakan ternak, padang rumput mana yang kau pilih ya Rasulullah? Rasul laki-laki mengandalkan logika. Kata Rasulullah, saya pilih kebun rumput yang belum dijamah sama hewan ternak. Tiba-tiba Ibunda Aisyah ngambek. Kata Ibunda Aisyah, kalau demikian kenapa engkau tidak bisa melupakan wanita berkulit merah tadi? Ibu kadang-kadang orangnya ambung, ngomong ngendi, ngendi. Kode dari Ibunda Aisyah, kata Ibunda Aisyah, sejatinya
kau sudah mendapatkan istri status perawan seperti saya, lebih cantik, kenapa kau tidak bisa melupakan Khadijah yang selalu disebut-sebut adalah Khadijah, wanita berkulit merah tersebut? Maka saya wasiatkan buat bapak-bapak, hati-hati kalau ibu-ibu sering nanya ke bapak-bapak pertanyaan kode jebakan. Pak, ini teman aku loh, teman senam aku, cantik gak? Waduh, aja dijawab Pak, musibah. Bapak jawab bilang, nih, mama perlu tanya kayak gitu, masih ditanya cantik apa enggak? Demi Allah, nih nggak ada yang lebih cantik kecuali kamu. Bohong. Orang dia di tongkrongan yang paling cantik, skincare-nya 1,5 juta. Masya Allah. Bohong. Kalau dijawab si teman itu cantik, misalkan bapak ceplosan, boleh ini cantik ini, waduh musibah. Alamatus sa'ah, tanda-tanda kiamat udah di rumah itu. Makanya kalau ditanya kayak gitu, jawaban paling selamat Pak, satu jawabannya, wallahu a'lam bis. Selesai. Aman itu, dunia akhirat aman insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang paling tahu gitu. Udah ngeluyur. Karena itu sebenarnya mukadimah keributan. Sudah dihindari. Tiba-tiba Ibu Aisyah ngomong, tidakkah kau bisa lupakan wanita berkulit merah itu setelah kau gantikan dengan yang lebih baik ini? Waduh, Rasul ngomong tentang wanita terbaik. Ibunda Aisyah ingin menggeser Ibunda Khadijah, nggak bisa. Walau Ibunda Aisyah itu, Bu, kalau Ibu pengen tahu paras wajahnya Ibunda Aisyah itu dipanggil oleh Nabi dengan 2 panggilan. 1, Humairah yang kemerah-merahan. 2, Aish disingkat. Ini juga sunnah buat bapak-bapak ngikutin Nabi. Kalau manggil istri itu yang bagus. Jangan lagi pacaran manggil kadang-kadang lebay. Ayang, Mbak, udah nikah Mbak. Panggil yang bagus. Dipanggil Aish atau dipanggil ya Humairah yang kemerah-merahan. Sebab Ibunda Aisyah kalau lagi tersenyum, lagi ketawa, pipinya merah. Kalau ibu mah bukan pipinya yang merah, saya lihat matanya abang. Kayaknya habis makan kulit tangkil ini kayaknya. Masya Allah, luar biasa. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan dalam satu hadis, Rasul menyebutkan, Aisyah, tuh, Khadijah itu wanita yang beriman, pertama kali beriman. Dia yang selalu mempercayai ucapanku, hartanya habis untukku, dan Ibunda Khadijah adalah wanita yang banyak memberikan keturunan kepadaku. Ya Aisyah, ma abdalallahu khairan minha. Ya Aisyah, tidak ada yang bisa menggantikan yang lebih baik daripada dia di sisiku, kata Rasulullah SAW. Subhanallah. Ibu pengen tahu kenapa Ibunda Khadijah begitu dicintai Rasul? Pengen tahu, Bu? Kalau nggak pengen tahu saya selesaiin. Pengen tahu, Bu? Bu, Ibunda Khadijah dipuji oleh Rasulullah bukan karena paras cantiknya. Ibunda Khadijah usia 65 tahun dipangku sama Nabi. Giginya sudah mulai ompong, nenek-nenek 65 tahun dielus sama suaminya. Yang ketika itu baru usia kisaran 50 tahun. Rasulullah SAW mengelus, kemudian Rasulullah mengatakan, ya lakarha, duai aku benci dengan perpisahan ini. Nabi nggak mau berpisah dengan Ibunda Khadijah, wanita yang beriman, wanita yang akhlaknya baik luar biasa. Sama Rasulullah, akhirnya meninggal dunia. Lantas Pak Ustadz, kalau bukan karena kecantikan, wanita dicintai karena apa? Simak, kenapa Rasulullah begitu cinta sama Ibunda Khadijah? Tadi buahnya karena ilmu. Ternyata ketika Rasulullah SAW di Gua Hira, Rasul didatangi malaikat Jibril. Di dekat malaikat Jibril, sampai malaikat Jibril mengatakan, Iqra ma ana biqari, bacalah. Kamu nggak bisa baca, kata Rasul. Bu, kenapa Nabi kita nggak bisa baca, nggak bisa tulis? Karena itu salah satu di antara penegasan dari Allah untuk membungkam orang-orang yang menuduh bahwa Al-Quran buatan Rasulullah SAW. Hari ini lagi viralnya kan? Siapa sih namanya, perempuan apa laki-laki itu yang menuduh? Ya setengah jadi-jadian aja gitu lah. Menuduh bahwa Al-Quran adalah karangan Rasulullah SAW. Ya Allah, jangan kaget, udah ketinggalan zaman kalau ngomong kayak gitu. Allah sudah jauh-jauh hari menantang. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina
fa'tu bi suratin min mithlihi. Jika kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan, ngaku-ngaku Al-Quran buatan Nabi Muhammad, buatan manusia, coba datangkan Al-Quran yang semisal. Jangan satu Al-Quran, satu surah saja. Gak ada yang mampu. Gak ada yang mampu. Maka itulah mengapa Allah juga berfirman di dalam Al-Quran, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Allah itu mengutus Rasulullah membacakan Al-Quran kepada siapa? Kaum yang ummi. Ummi itu nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Maka ketika malaikat Jibril mengatakan Iqra, ma ana biqari, aku nggak bisa baca, kata Rasulullah. Ketakutan Rasulullah pulang. Saya tanya sama bapak-bapak, ketika Nabi didekap di Gua Hira dan pulangnya ke rumah siapa, Pak? Ke rumah siapa? Ke rumah Ibunda Aisyah, ke rumah istri, Pak, bukan ke rumah istri tetangga, bukan ke tongkrongan, apalagi gardu. Makanya kalau ibu-ibu mendapatkan bapak-bapaknya nggak betah tinggal di rumah, hati-hati. Karena pepatah Arab mengatakan baiti jannati, rumahku surga. Jangan-jangan rumahnya bukan surga. Kalau surga isinya bidadari, kok ini mah cerewet, jangan-jangan kuntilanak di rumah. Bu, ketika Rasulullah SAW datang bapak-bapak ke rumah Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, Rasul bilang, zammiluni, selimuti aku. Diselimuti oleh Ibunda Khadijah. Gak banyak ngomong, Bu. Istri solehah itu kalau suami pulang gak banyak ngomong. Jangan ditanya-tanya dulu, Pak gimana untung apa rugi, bisnisnya jalan apa enggak, nanti. Pegel kita di luar. Maka salah satu di antara yang dilakukan Ibunda Khadijah menghadirkan ketenangan, diselimuti. Pak Ustadz, berarti kalau nanti malam ini suami saya pulang malam, saya bungkus pakai selimut, Pak Ustadz. Bukan, ngajinya ngantuk kalau kayak gitu. Maka Ibunda Khadijah radhiyallahu anha itu mendekat Rasulullah SAW, tenang. Kemudian Rasul bercerita, Rasulullah SAW mengatakan, tadi ada makhluk mendekat saya gini. Apa kata Ibunda Khadijah? Allah tidak akan menghinakanmu, wahai suamiku. Kalau orang yang baik, menyantuni anak yatim, baik sama tetangga. Dua itu yang dilakukan Ibunda Khadijah. Satu, istri solehah cirinya menenangkan. Dua, istri solehah menghibur. Tiga, ngasih solusi. Kata Ibunda Khadijah, ya sudah kalau demikian kita besok temui sepupuku namanya Waraqah bin Nufail. Dia ahli kitab, dia mengerti tentang apa yang kamu alami. Keempat, menemani. Simpel, sederhana tugas seorang istri yang tersentuh dengan ilmu. Empat, satu, menenangkan. Dua menghibur. Tiga, ngasih solusi. Empat, mendampingi. Ini penting. Bapak pulang ke rumah, Bu, pertama tugasnya apa tadi? Membuat tenang. Apa yang dibutuhkan suami sudah disiapkan. Malah jawab ibu-ibunya, ayah, suami kayak gimana dulu Pak Ustadz? Ayah, suami kayak gimana dulu? Ya kalau suaminya soleh mah enak ngelayaninya juga. Ini mah suaminya nggak soleh. Bu, yang milih itu suami ibu siapa? Ya saya sih Pak Ustadz. Ya udah. Ini banyak ibu-ibu kadang-kadang nanya tapi maksa. Dilayanin Bu, suami itu dihormatin, ditakjubkan. Ada Pak Ustadz, orang dia juga nggak taat. Mentok saya jawab balik lagi. Kata saya yang milih bapak siapa? Ibu kan? Ya udah, disabari. Kedua, tadi menghibur. Kalau suaminya pedagang, gimana Pak? Tadi jualannya lancar, Bi? Ya, jualan nanti kurang bagus, ya sabar lagi. Namanya juga orang jualan, kadang untung, kadang sekarang rugi, besok rugi lagi. Kapan untungnya? Dihibur, insya Allah besok laku, insya Allah besok laris, Bi. Senang. Tiga, ngasih solusi. Itulah kenapa seorang laki-laki kita ini nih dituntut untuk menikahi perempuan yang sekufu, punya kemampuan menganalisa, nyambung kalau diajak ngomong. Pegel punya istri diajak ngomong nggak nyambung. Ibu pegel punya suami diajak ngomong nggak nyambung. Pegel. Kita udah ngomong dakwah, ngomong perjuangan, istrinya ngomong Keranggot, Pasar Rau, Pasar Lama, muter pasar doang ngobrolan. Kan pegel. Maka cari yang nyambung diajak ngobrol. Demi Allah, persentase pernikahan itu bukan hanya berhubungan badan, Bu. Berhubungan badan itu tingkatnya
ternyata yang paling banyak dihabiskan rumah tangga itu adalah komunikasi. Kebayang kalau ngomong gak nyambung, pegawainya luar biasa. Maka 4 ini Bu, gak mungkin Ibunda Khadijah satu menjadi perempuan yang menenangkan, memberikan sebuah solusi, menghibur, bahkan mendampingi suami dikala susah, kalau itu semua tidak bermuara pada ilmu. Maka Bu, demi Allah, jika kebahagiaan itu seperti air, jika ilmu adalah seperti air, maka jujur, kebahagiaan itu akan mengalir deras kepada kita kalau kita tahu sumber mata airnya. Maka sumber mata air dari semua kebahagiaan yang kita inginkan adalah ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat." Allah akan mengangkat di antara kalian orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat. Dalam kitab Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, sebuah kitab yang merangkum dari intisari kitab Ihya Ulumuddin, menyebutkan ketika membicarakan tentang keutamaan ilmu, Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu. Bisa berilmiah darajah 700 derajat Bu, jauhnya orang-orang yang berilmu Bu. Dan di antara 2 derajatnya seperti perjalanan 500 tahun kata para ulama, termasuk Ibnu Abbas yang menjelaskan sahabat mulia ini yang dijuluki Turjumatul Quran, Hibrul Ummah. Subhanallah. Jadi jauh. Kadang orang ibadah tanpa ilmu main-main. Demi Allah Bu, main-main. Kalau nggak pakai ilmu ruwet, contoh bab sholat. Saya dulu pernah di Lampung Bu. Ketika di Lampung ada kasusnya marbot udah sholat duluan. Kebetulan marbotnya ini agak agak sedikit cacat kakinya gitu. Sholatnya agak mirip. Dia sholat, dia adzan, dia qomah sendiri, dia sholat. Kita ini kan anak santri, kebetulan lagi ditugasin ngajak ngajar TPA. Ketika ketemu masjid pengen sholat jamaah, kita ngerapat ke belakang. Ya Allah Gusti, baru itu saya melihat ada orang sholat ditepuk belakangnya jadi imam, malah mundur dia mempersilahkan orang lain jadi imam. Kakak pondok aja yang jadi imam. Lah saya bingung. Wong sholat ngajak ngobrol ini gimana ceritanya? Dan sama ketika ada orang imam, misalkan Bu imam, 3 di situ makmum. Ketika si imam ini ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Perut mulus Bu, tahan perut sakit, nggak mungkin ditahan kalau pecah kemana-mana. Ditahan, enggak. Bahkan levelnya para ulama bukan hanya patuh, bahkan ada yang menyebutkan lebih keras daripada itu. Maka kalau sudah tahu ingin buang hajat, tinggal pergi dari posisi imam. Pertanyaannya, Pak Ustadz yang diganti imam siapa? 3 tadi bingung karena tidak memiliki ilmu. Ngeloyor atau sana tuh, yang imamnya ke kamar mandi nggak kuat. 3 ini siapa? Kalau 3 ini nggak ngerti ilmu bahaya. Yang satu ngomong, loh, siraba sing imam, kita mau jenggotnya pendek, sirama dawa. Kita mau dawa gak jenggotnya doang. Ilmu ini kurang, siraba paling ujung negur. Wong sholat sih ngobrol. Kayak kita menang. Kira-kira bubar nggak sholatnya Bu? Bubar semuanya, batal sholatnya, batal semuanya. Itu ketika tidak memiliki ilmu. Makanya wajar para ulama mengatakan, maaf Bu, makannya, minumnya ahlul ilmi itu ibadah. Tetapi ibadahnya ahlul ibadah yang tanpa ilmu terkadang hanyalah main-main. Maka segala sesuatu butuh ilmu, termasuk bagaimana ilmu tentang sholat, ilmu tentang rumah tangga, semuanya bermuara pada ilmu. Maka ketika kita menyebutkan keutamaan ilmu banyak di dalam Al-Quran, bahkan di dalam hadis, begitupun perkataan ulama. Sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, kata sahabat Ibnu Mas'ud, laisal ilmu bikasratir riwayah, innamal ilmu khasyah. Sesungguhnya ilmu bukan riwayat-riwayat yang kita hafalkan saja, tetapi ilmu adalah ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak dan Ibu, setelah kita majlis nanti bubar, tanyakan dalam diri kita, bertambahkah rasa takut kita kepada Allah? Kalau ternyata pengajian di mana-mana tidak menjadikan kita takut kepada Allah, hati Bu. Jangan-jangan kita termasuk orang-orang yang diancam punya ilmu tetapi tidak bermanfaat ilmunya. Makanya kenapa Kanjeng Nabi mengajarkan doa,
Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, ya Rabb, aku berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kapan ilmu tidak bermanfaat? Satu, mumpung ada anak-anak, anda langsung kepikiran. Satu, ilmu ketika tidak bermanfaat, ketika ilmu itu tidak dibangun di atas adab. Bu, sekarang itu sedih. Saya pernah membaca sebuah karya tulis dari Dr. Adem Husaini mengutip perkataan Profesor Dr. Nakib Alatas, seorang praktisi pendidikan ulama juga. Kata beliau, masalah umat akhir zaman ini, Bu, adalah loss of adab, qillatul adab, su'ul adab. Hari ini yang hilang di tengah-tengah kita itu adalah adab. Adab itu mencakup sopan santun, mencakup iman, mencakup Islam, mencakup ihsan, itu adab. Makanya Ali bin Abi Thalib berwasiat di dalam Al-Quran ketika mengomentari kalimat dalam surah At-Tahrim, Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari panas api neraka. Siapa yang cerita, Bu? Ada teman saya, ini seorang miliarder ceritanya, Masya Allah, nggak nanggung-nanggung masukin anaknya ke pondok. Biaya masuknya Pak Ustaz 60 juta, SPP-nya 5-6 juta. Lah kita menggaji sebulan doang, ini SPP-nya ngeluh. Saya tes bacaan Al-Quran, hafalan Masya Allah, Pak Ustaz anak saya. Saya tes hafalan hadis nyambung. Saya ajak umroh, pintar ngomong bahasa Arab. Cuma satu kelemahannya Pak Ustaz. Apa Pak Haji? Aduh, adabnya Masya Allah, adabnya. Saya bingung, Ustaznya di pondoknya ngajarin apa kali. Saya simpan kalimat Pak Haji ini, karena saya juga kan sering main ke pondok. Di pondok Ustaz juga ngomong. Saya bingung, kadang-kadang Ustaz ini bocah hafalan Qurannya bagus, hafalan hadisnya cepat, bahasa Arabnya jago, tetapi akhlaknya buruk. Saya kadang-kadang bingung, gimana kalau orang tuanya ngajarin di rumahnya? Ustaz nyalahin orang tua nyalahin ustaz. Terus kewajiban siapa mendidik anak? Allah menjawab di dalam Al-Quran, salah satu di antara kewajiban yang mendidik anak dari sisi adab itu orang tua. Makanya bahasanya Qu anfusakum wa ahlikum nar. Apa kata Ali bin Abi Thalib ketika membaca ayat ini? Adibuhum wa ilmuhum. Tanamkan kepada anak-anak adab, baru ajarkan ilmu. Karena banyak orang hari ini berilmu tapi tidak memiliki adab. Akhirnya ilmunya kayak senjata, mudah nyakitin orang. Akhirnya ilmunya seperti kayak bom waktu, satu saat meledak. Beda kalau hanya sekedar tahu. Iblis itu punya pengetahuan surga lebih detail dibandingkan kita. Betul? Nggak masuk ke dalam surga. Iblis itu mengetahui Nabi Adam lebih detail dibandingkan kita. Kalau kita cuma baca ayat Al-Quran, iblis sudah ketemu. Tapi ternyata pengetahuan hanya tidak cukup untuk membawa kita ke ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa dibangun di atas adab. Makanya lihat, Bu, Al-Imam Ibnu Sirin, para sahabat, para salafus soleh, ketika mereka mengatakan ta'allamnal adab 30 aman wa ta'allamnal ilma 20 aman. Kami kalau sudah belajar adab, Bu, 30 tahun kita belajar ilmu 20 tahun agar kokoh. Kita tahu adab bermajlis seperti apa, adab anak-anak ini seperti apa, itu penting. Karena para ulama sepakat dalam kitab Riyadhut Thalabil Ilmi, dalam kitab Muta'alim dikatakan man lam yutqin al-usul khari'at usul. Siapa yang tidak menguasai dasarnya tidak akan pernah sampai ke puncaknya. Ngebangun masjid pondasinya nggak kokoh, apa yang dibangun di atasnya pasti hancur. Sama, pondasi ilmu itu adalah adab. Apalagi nuntut ilmunya keburu-buru, kutip sana kutip sini, nggak duduk ke satu guru berilmu terus berkhidmat, tegur para ulama. Ma'akhadha jumlatan dhahaba jumlatan. Siapa yang mengambil ilmu dengan cara instan, maka dia akan pergi juga dengan cara yang instan. Maka menuntut ilmu itu syaratnya sabar. Nabi Khidir ketika berdialog dengan Nabi Musa, bukankah yang ditegur oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa adalah bab Nabi Ayub alaihi salatu wassalam dipuji oleh Allah berulang kali di dalam Al-Quran karena kesabarannya. Makanya Imam Ibnu Qayyim menyebutkan kalau Nabi Ayub digelari sebagai sebaik-baik manusia karena kesabarannya, maka mafhum mukhalafahnya orang yang paling buruk adalah orang yang tidak bisa bersabar. Tuh, Masya Allah, hati-hati. Jadi Ibu, tadi
jangan sampai ilmunya tidak bermanfaat karena nggak ada adab. Yang kedua, ilmu tidak bermanfaat kalau ilmu itu tidak diamalkan. Hati-hati dengan ilmu yang tidak diamalkan. Karena demi Allah, jika pohon diharapkan adalah buahnya, jika harta ada zakat yang dikeluarkannya, maka ilmu cara mengeluarkannya adalah dengan amal. Jangan sampai jadi koleksi doang ilmunya, muter-muter tapi nggak diamalin. Hati-hati, ya, hati-hati betul. Karena demi Allah dalam hadis Rasul menyebutkan orang yang pertama orang masuk neraka itu bukan orang bodoh, orang alim tapi tidak bermanfaat ilmu. Penduduk neraka ngomong, si anu ini yang dulu ngingetin kita, nyuruh kita sholat, melarang kita zina, kenapa dia di sini? Berputar dalam satu riwayat dikatakan maaf ususnya ini terurai. Kata orang itu sambil menyesal, katakan iya, saya nyuruh kalian sholat tapi saya nggak ngerjain. Iya, saya melarang kalian berzina tapi saya yang lakuin. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dibenci di sisi Allah. Ngeri. Jadi masya Allah, ilmu yang tidak diamalkan itu adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Makanya para ulama dulu senang 10 ayat dihafal diamali, 5 ayat dihafal diamali, gabruk semuanya dihafal tapi nggak diamali. Ini hati-hati. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, karena memang waktu juga terbatas ya, masih ada sisa waktu dikit biar nggak terlalu malam ibu-ibunya kalau ada yang ditanyakan. Maka sebagai pemuncaknya, Anda ingin menyampaikan kepada ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala dan bapak-bapak yang saya cintai, demi Allah Pak, tidaklah Allah menyebutkan di dalam Al-Quran tentang kebahagiaan kecuali itu adalah buah daripada ilmu kita tentang Allah. Dan tidaklah Al-Quran menyebutkan kesengsaraan kecuali itu bodohnya kita tentang Allah. Imam Ahmad pernah berkata, jika kita butuh makan dan minum sehari, marrah atau maratain, cukup sekali atau 2 kali. Tapi kita butuh ilmu Allah setiap saat, kita butuh ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Karena hati ini seperti ikan, sedangkan Allah seperti airnya. Apa yang terjadi ketika ikan dipisahkan dari air? Apa yang terjadi? Begitulah ketika hati jauh daripada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jadikan setiap saatnya kita terikat dengan Allah dengan ilmu ini. Karena demi Allah, seekor anjing pun itu dididik, kemudian dia mendapatkan ilmu, dimuliakan gigitannya ketika berburu bisa jatuhnya halal. Tetapi ketika anjing yang sama tapi tidak dididik dan tidak dilepaskan dengan bacaan basmalah, tetap hukumnya haram. Itu menunjukkan bahwa ilmulah yang mengangkat derajat. Bahkan ada banyak riwayat para tabi'in yang ingin saya sampaikan tapi takut larut malam nantinya. Yang jelas sebagai pemuncak juga anak ingin sampaikan, ada seorang ulama di zaman tabi'in itu yang disampaikan oleh Dr. Rafat Basa dalam kitabnya Aswaruf Ayat Tabi'in. Itu menceritakan seorang tabi'in Bu, namanya Atha bin Abi Rabbah. Atha bin Abi Rabbah ini ulama keturunan Habasyah Bu, keturunan Afrika. Rambutnya keriting, kulitnya hitam. Kalau nongkrong, gurab itu kayak gagak, hitam orangnya. Tetapi orang ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena ilmunya Bu. Silakan, ibu boleh pernah gagal menuntut ilmu agama. Jangan sampai anak-anak kita gagal. Boleh kita di usia sini masih belepotan ngaji, jangan sampai anak kita nggak bisa ngaji. Imam Syafi'i itu punya wanita yang istimewa, namanya ibunya. Kata ibunya Imam Syafi'i, boleh Imam Syafi'i ibunya miskin, janda, tidak punya apa-apa. Saya miskin harta, tapi saya tidak pernah miskin cita-cita untuk anak saya. Maka itulah yang ditanamkan oleh ibu. Saya cukup gagal ini dalam menimba ilmu di usia segini, banyak yang belum paham. Tapi jangan ulangi kesalahan kita kepada anak-anak kita. Karena saya sedih Bu melihat generasi ini dilahirkan dari rahim seorang muslimah, tapi dirusak di tangan-tangan gadget dan HP-HP. Hati-hati. Ibu 9 bulan bertarung, bapak menafkahi, tapi kenapa rela dihancurkan oleh orang-orang non-muslim lewat HP-nya? Lihat anak kita begitu candunya terhadap gadget, lihat anak kita begitu candunya terhadap game. Bahkan di usia-usia yang harusnya dewasa masih disibukkan dengan permainan game. Ya Allah ya Rabb, jika di usia mereka ada Usama bin Zaid yang pernah memimpin pasukan perang skala besar usia 17 tahun, ada Sultan Muhammad Al-Fatih yang usia 20 tahun membebaskan Konstantin,
Ada Ibnu Abbas yang usia belasan tahun udah jadi kiai, udah jadi mufti. Ada Imam Syafi'i yang usia 6 tahun sudah hafal Al-Quran. Di usia anak-anak kita seperti itu dihabiskan, kita akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian bertanggung jawab dan setiap kalian akan ditanya tentang pertanggungjawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja Ustaz. Masya Allah, alhamdulillah malam ini semoga jadi kebaikan buat anak pribadi. Semoga lelahnya juga dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada pertanyaan silakan nanti dibantu sama Ustaz Barakallahu. Terima kasih kepada Ustaz Mahdhur Raji yang telah menyampaikan materinya tentang seputar keluarga, bagaimana cara mencari ilmu dan lain sebagainya. Yang pertama adalah adabut thalibul ilmi, adab mencari ilmu, ya kan? Karena pada dasarnya mencari ilmu itu adalah ibadah, maka selayaknya kita benar-benar menuntut ilmu full, penuh, tanpa ada rasa lelah letih. Karena pada umumnya seluruhnya para ulama salaf terdahulu mereka mencari ilmu berpuluh-puluh tahun. Bahkan ada satu ulama terkemuka ketika dia tidak paham tentang satu ayat, kemudian dan dia menemukan seorang yang alim tentang ayat itu, setelah paham terhadap tafsirnya dan lain sebagainya, dia mendatanginya. Bahkan perjalanannya konon katanya 5 malam. Itu para ulama salaf, karena ilmu itu tidak bisa didapatkan dengan terleha-leha di situ. Laisal ilmu ma'yuhul. Bukan ilmu itu bukan hanya sekedar dihafal, tapi bagaimana ilmu itu bisa diaplikasikan, bisa diamalkan. Dan orientasi ilmu khasyatillah. Ketika kita sudah mendapatkan ilmu, maka kita semakin takut kepada Allah. Beda antara takut kepada Allah dengan takut kepada binatang buas. Kalau takut kepada binatang buas, kita akan menghindarinya, kita akan lari. Tapi ketika khasyah kepada Allah itu, kita akan selalu mengingat amalan-amalan yang dicintai oleh Allah. Kita akan melakukan hal-hal yang akan Allah cintai. Pada dasarnya yang namanya ibadah itu adalah ismun jami' likulli ma yuhibbullah. Setiap amalan yang dicintai oleh Allah itu adalah ibadah. Bagaimana kita ketika ibadah itu tahu ilmu, di situ letaknya. Baiklah, yang ketiga, yang keempat adalah sesi tanya jawab yang insya Allah dari akhwat 2, dari ikhwan 2, atau dari bapak-bapak 2, dari ibu-ibu 2. Untuk ibu-ibu terlebih dahulu, ada yang mau bertanya, dipersilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka Ustaz? Khair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Biasanya saya bersama teman-teman di sini datang ke tempat Ustaz di PPB atau di Darul Aiman. Qadarullah malam ini Ustaz datang ke tempat kami. Ahlan wa sahlan Ustaz. Alhamdulillah. Saya Liana dari sini Ustaz. Saya ingin bertanya bagaimana agar semangat menuntut ilmu terus tumbuh dalam diri seorang ibu rumah tangga Ustaz, sehingga menularkan ke seluruh keluarga. Karena terkadang ketika kita sudah disibukkan dengan urusan rumah tangga, semangat mulai menurun untuk menuntut ilmu. Satu lagi ya Ustaz, ada istilah mengatakan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Seperti kita ketahui
Jadi makna dari istilah ini adalah carilah ilmu sekalipun ke negeri Cina, karena sesungguhnya mencari ilmu itu wajib bagi seorang muslim laki-laki dan perempuan. Yang saya ingin tanyakan, walaupun hanya perumpamaan gitu ini, kenapa sih mesti Cina gitu yang disebutkan? Kenapa enggak tuntutlah ilmu sampai ke Yunani gitu, atau tuntutlah ilmu sampai ke Mesir gitu? Kenapa mesti Cina yang jelas-jelas jauh dari Jazirah Arab? Mungkin itu saja Ustaz dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, bagaimana caranya menciptakan semangat menuntut ilmu bagi seorang ibu-ibu yang disibukkan dengan aktivitasnya sebagai seorang istri? Pertama Bu, kita harus pahami bahwa salah satu yang menjadikan orang itu semangat adalah mengetahui keutamaannya. Satu, contoh gini, kalau di antara ibu-ibu ini saya kasih challenge tantangan, siapa ibu yang mencatat rapih dan bisa merangkum kajian ini, saya kasih iPhone Pro Max atau Pro Max ya. Kasih iPhone gitu. Saya yakin ibu nggak ada yang ngantuk dan nggak ada yang tidak mencatat, semuanya mencatat. Karena tahu keutamaannya. Kalau saya sampaikan ke bapak-bapak di sini yang nggak ngantuk, tinggal ambil mobil Fortuner, ambil aja nggak tahu punya siapa. Itu pasti bapak-bapak semangat. Karena salah satu di antaranya mengetahui fadilahnya. Maka kalau ingin istiqomah menuntut ilmu, pelajari dulu tentang fadilah menuntut ilmu. Sebagaimana tadi disebutkan Ibnu Abbas mengatakan bahwa akan diangkat 700 derajat, setiap derajatnya seperti perjalanan 500 tahun. Keutamaan menuntut ilmu adalah tanda Allah menginginkan kebaikan. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Atau man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang pergi menuntut ilmu, nanti jalannya dipermudahkan menuju surga. Itu semua keutamaan itu memotivasi kita agar kita semangat menuntut ilmu. Dan terakhir, yang menuntut ilmu itu kewajiban. Saking wajibnya, sama nggak sih kalau kita ninggalin menuntut ilmu kayak sholat? Sama. Karena nggak mungkin orang bisa sholat tanpa mengetahui ilmunya. Maka ketika ibu-ibu nih sudah nggak semangat hadir ke pengajian, cukup ingat satu hadis ini. Idza marartum biriyadil jannah, kata Rasulullah, kalau kalian melewati taman di antara taman-taman surga, singgah di dalam. Majelis ilmu ini taman surga, yang namanya taman adem. Makanya saya lihat dari tadi ada yang gini, adem, tenang, tidur itu ya. Taman surga. Maka Rasul menyebutkan dalam hadis lain, man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh satu jalan menuju majelis ilmu, maka Allah akan memberikan kemudahan jalan dia menuju surga. Berarti kalau kita sudah tidak semangat mengejar ilmu, sudah tidak semangat datang ke majelis ilmu, boleh jadi kita sudah tidak semangat lagi mengejar surga kita. Maka diingat-ingat fadilahnya tadi. Singkat saja. Yang kedua, kenapa sih ada ungkapan-ungkapan itu? Anda nggak ngerti datangnya dari mana. Yang jelas ada ungkapan itu dalam kitab Ta'alum itu minallahdi ilalahdi. Jadi minallahdi itu dari buayan ibu sampai ke liang lahat. Itu pun bukan hadis, bukan ayat. Itu nasihat dari Imam Zarnuji yang mengutip perkataan ulama lain. Jadi artinya menuntut ilmu tuh artinya nggak ada habisnya gitu. Sampai kita meninggal dunia nggak ada habisnya. Semuanya butuh ilmu. Maka tidak ada fase. Oh saya udah pesantren 3 tahun, 6 tahun, saya sudah majlis dengan ustaz ini sekian tahun sudah cukup. Nggak ada. Semakin orang merasa cukup dengan ilmunya, sebenarnya dia sedang mengalami kebodohan dalam dirinya. Karena ciri orang yang fakih itu tidak akan pernah merasa cukup dengan ilmunya. Kurang, nagih dan terus nagih. Pertama, ungkapan itu Anda nggak kenal, dari mana ungkapannya Anda nggak tahu. Yang kedua, seandainya kalau memang menyebut negeri Cina, mungkin ukurannya jauhnya, bukan keutamaan negeri Cinanya. Jadi keutamaan jauhnya tadi menimba ilmu dari Jazirah Arab sampai jika memang ungkapan itu sahih dari para ulama-ulama kita sampai ke negeri Cina. Sekarang kan banyak disimpangkan tuh, makanya kalau belajar mau ke Cina, gitu. Hormatin ke orang Cina, bener. Warga negara lokal kita banyak menjamu orang Cina, gitu tuh. Jadi disimpangkan. Andai kata memang benar ukurannya adalah jauhnya, bukan keutamaan ilmu ada di sana. Maka kalau di Imam Zarnuji menyebutkan benar-benar dari buaya sampai ke liang lahat. Itu menunjukkan proses nuntut ilmu itu panjang, nggak ada beresnya.
Terus seperti bahkan ada seorang ulama dalam kitab Ta'lim itu sampai mau meninggal dialognya adalah ilmu. Mau ada hukum ini gimana sampai meninggal masih diskusi tentang ilmu. Imam Abu Hanifah ini salah satu ulama kaya. Selain dia alim, beliau juga tajir, pedagang. Makanya di waktu-waktu setelah beliau jual itu dialog, berdiskusi munaqashah tentang ilmunya, maka dalam ilmunya. Jangan yang diobrolin dunia lagi. Obrolkan lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Dari ibu sekalian sebelum masuk ke bapak-bapak. Walau saya yakin kalau bapak-bapak nggak ada pertanyaan karena sering ditanyakan biasanya bapak-bapak. Ada yang bertanya nggak? Silakan ibu ada? Ada. Bapak-bapak ada punten? Kalau bapak-bapak lebih kalem sih biasanya. Kalem, apa pulangnya? Oke, silakan. Bapak-bapak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya mau nanya Pak. Boleh Pak? Oke, silakan. Jadi masalah rumah tangga Pak. Oh, curhat dong gitu enggak? Ketika seorang istri katanya Pak Terus bermaksiat, suaminya ikut ke bawah-bawah dosa. Tapi ketika si suami ini bermaksiat, si istri tidak berdosa. Oke. Nah, kayaknya nggak adil gitu kan. Terus apa penyebabnya? Bukankah katanya tuh orang yang melakukan dosa ya dia sendiri yang dosa. Nah, terima kasih Pak. Semua yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap kita ini akan dituntut dengan apa yang kita amalkan, apa yang kita lakukan. Makanya Rasulullah pernah berwasiat, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban. Betul, seorang suami akan diminta pertanggungjawaban istrinya. Istri akan diminta pertanggungjawaban tentang rumahnya, tentang anaknya juga. Semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Jadi makna ungkapan ini bukan berarti ketika istri melakukan dosa laki-laki yang nanggung semuanya. Nah, laki-laki tidak berhak nanggung ketika laki-laki sudah mengingatkan, menasehati. Seandainya laki-laki nanggung semua dosa perempuan walau sudah dinasehati, apalah dayanya Nabi Nuh dan Nabi Lut. Padahal istrinya disimbolkan sebagai penduduk neraka. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ingat bahwa perempuan jangan sekata-kata ngomonglah biarin dosa saya menanggung sama suami saya emang nggak akan diapa-apain lah. Kita akan dihisab masing-masing bu. Nggak ada ibu masuk surga dari wah ini mah suaminya istrinya bapak DKM nih mas. Enggak. La tazulu qadama 'abdin hatta yus'al arba. Tidak akan geser kaki anak Adam sampai ditanya tentang 4 hal. Salah satu di antaranya tentang uang, tentang ilmu, tentang amal, tentang waktu usia muda. Maka jangan sampai ungkapan itu ditelan matang-matang, mentah-mentah hingga akhirnya kita memasrahkan nggak apa-apa lah kan dosa saya mah sudah ditanggung sama suami saya. Enggak, kalau suami sudah ngingetin tetap saja kita melakukan dosa, dia akan dihisab sesuai dengan dosanya itu. Makanya ketika Nabi Nuh alaihi salatu wassalam mengajakkan anak putranya, ya bunayya irkam ma'ana. Nah, sini naik sama bapak biar selamat dari banjir bandang itu. Apa kata anaknya? Sa'awi ila jabali yaqsimuni minal ma'. Enggak, saya akan ke puncak gunung dan air tidak akan menyentuhku. Buktinya kan tetap tenggelam. Ketika Nabi Nuh sampai di daratan nangis, Nabi Nuh, ya Allah, kenapa kau tidak selamatkan putraku? Padahal itu bagian daripada diriku. Bukan Allah jawab di dalam Al-Quran, kata Allah, tidak, bukan. Itu anakku hasil daripada amalan yang tidak soleh. Para ulama diantaranya menafsirkan maksud daripada amalan yang tidak soleh karena Kan'an itu hasil daripada pembangkangan istrinya Nabi Nuh kepada Nabi Nuh. Maka bu, kalau itu ibu istri-istri ini tidak taat kepada suami, korbannya yang di samping anak-anak nanti. Anak-anak yang melihat, ketika anak melihat figur seorang ibunya melawan, atau maaf seorang bapaknya KDRT, jangan kaget kalau anaknya tumbuh cacat. Maaf, bukan cacat secara fisik ya, cacat secara mental. Silakan. Banyak bu. Selama anak muter-muter di Serang sama teman-teman muda, ada yang lesbi, ada yang gay. Itu ternyata yang menciptakan
lesbi, gay itu bukan orang lain, orang tuanya sendiri. Kok bisa Pak Ustadz? Lah, ada perempuan lesbi, kenapa nggak mau nikah sama laki-laki? Karena lihat ibunya digebukin, bapaknya trauma sama laki-laki. Akhirnya lebih nyaman ke perempuan. Sama. Ada yang gay. Kenapa? Karena melihat huru-hara berumah tangga ribet gitu melihatnya. Maaf, naudzubillah min dzalik, lagi semangatnya anak-anak muda Gen Z yang hari ini hedon, pengen fasilitas iPhone, kendaraan, dideketin sama om. Kisahnya apa, Bu? Kasih fasilitas, nginep, maaf, naudzubillah min dzalik, dilecehkan. Gara-gara iPhone, gara-gara fasilitas dia diem, akhirnya jadi korban. Kalau sudah jadi korban, awalnya jadi objek. Kalau dalam bahasa Arab jadi maf'ul, ujung-ujungnya jadi fa'il. Tumbuh, hilang ngomongnya, nyari, jadi predator lagi, nyari. Itu karena keluarga sendiri. Maka ketika seorang istri itu tidak soleha, ancamannya adalah anak-anaknya. Tetapi pengaruh seorang suami juga tinggi kepada istrinya. Karena di dalam surah An-Nisa, kalimat fasolihatun qanitatun hafizatun, perempuan yang soleha itu yang taat, yang menjaga, awalnya pembahasan yang tentang al-rijalu qawwamuna 'alan nisa, dibahas tentang laki-lakinya. Karena kalau laki-lakinya tidak baik, kemungkinan besar akan sulit mendidik perempuannya lebih baik. Itulah mengapa kata teteh yang masih single, cari yang soleh, cari yang pasti-pasti ya teteh ya. Jangan cari yang mungkin, karena tidak setiap kemungkinan jadi kepastian. Jangan cari yang manis-manis. Kadang yang manis itu membahayakan. Buktinya gula tuh, manis, bahaya. Ya, cari yang soleh insya Allah. Yang soleh yang kayak gimana Ustaz? Yang bisa mencintai Allah walau dia belum bertatap muka dengan Allah. Kalau Allah aja bisa dicintai yang tidak terlihat, yang belum terlihat, apalagi mencintai teteh yang skincare-nya Masya Allah. Jadi penting tuh. Jadi ketidaktaatan seorang perempuan tadi efeknya bahaya untuk keluarga. Bahaya, itu banyak kasusnya, Bu. Banyak. Nah, anak-anak yang cacat secara mental tadi keluar, nikah lagi sama lingkaran yang sama. Akhirnya doa kita tidak pernah terwujud, padahal doa kita Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Bu, enggak sederhana urusan rumah tangga itu. Beres orang dengan rumah tangganya, konsep Islam masuk ke dalam rumah tangganya. Yang lahir dari rumah tangga yang dipimpin oleh agama adalah waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan kami ini pemimpin orang-orang yang bertakwa. Maaf, kalau pemimpin orang buruk mah biasa. Pemimpin orang yang bodoh biasa. Ini orang bertakwa, dia jadi pemimpinnya, apa nggak istimewa? Jadi sebenarnya kenapa maaf negeri ini krisis orang-orang baik? Karena sebenarnya banyak rumah tangga yang sedang tidak baik-baik saja. Makanya krisis orang baik, karena banyak rumah tangga yang sedang tidak baik-baik saja. Istrinya selingkuh, bukan dicerai, dibalas selingkuh, gitu kan? Suaminya selingkuh, bukannya dicerai, balas istrinya selingkuh. Anak nonton, oh gitu. Ibunya galak, bapaknya dimarahin terus. Akhirnya anak ngomong, oh istri solehan itu yang galak sama bapak, sama suami. Kalau anak laki-lakinya nonton, anak laki-lakinya bilang, oh suami yang baik itu kayak bapak. Kalau dimarahi diem mati aja ujungnya. Lah kan banyak duda apa janda, saya tanya sama ibu. Banyak janda daripada duda. Karena banyak cowok yang mati duluan gara-gara diomongin ibu. Oh alam bisawab itu mungkin anak-anak saja, Bu. Allah sampai itu saja mungkin. Tadi Afan sebelumnya karena waktu udah malam ada izin buat rehat sejenak karena besok alhamdulillah ada kegiatan. Mungkin kalau ibu-ibu sudah bapak-bapak juga tidak ada kegiatan di malam ahad yang mengundang secara pribadi. Karena kedatangan tamu spesial, ada seorang syekh yang mengajar di 5 negara asli dari Palestina. Dia sudah keluar lama sih dari Palestina, cuma banyak kerabatnya masih di Palestina. Didatangkan ke Serang untuk penggalangan donasi di bumi untuk bumi Palestina, tepatnya malam ahad. Kalau ibu-ibu pengen berdonasi 1.000, 2.000, fadol silakan. Semoga tanda cinta itu sampai ke saudara-saudara kita di Palestina. Dan lembaga yang menyalurkan bertanggung jawab, saya akan sampaikan karena anak kenal dekat juga dengan Ustadz yang akan menyampaikan ini. Bahkan beliau langsung yang membawanya lewat jalur Turki. Akses Gaza itu ada 2, satu Turki, satu Mesir. Dan yang paling mudah ditembus itu jalur Turki. Karena Turki punya hubungan politik dengan Israel, nggak bisa membatasi. Kalau dari jalur Mesir, kadang-kadang bantuan Indonesia itu nggak sampai. Bahkan sulit tembusnya. Insya Allah saya berani datang, walau di beberapa tempat di cancel, wallahu a'lam karena ada apa
semoga bisa dengan ibu-ibu dan bapak-bapak di sini bisa menghadiri. Kita pengen tahu bagaimana kabar terbaru dan nasihat-nasihat beliau supaya keimanan kita diukur dari kadar kecintaan kita kepada Allah yang disabar itu saja Ustaz. Terima kasih Ustaz yang berbagi yang telah menyampaikan ilmunya. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikannya bisa kita cermati dan bisa kita pahami, kemudian kita bisa amalkan. Karena ilmu hakikatnya adalah untuk diamalkan. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi yang lainnya. Salah satunya adalah dengan cara saling mengingatkan, yaitu dengan ilmu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu yang insya Allah akan dipimpin oleh Ustaz Fadil. Bismillah, kita sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin banyak orang-orang saleh di sini, orang-orang yang saleh apabila mengangkat tangan, menggetarkan ayat Allah, Allah turunkan maghfirah ampunan untuk kita semuanya insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'a minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma izzal Islam wal muslimin. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma dhilla syirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fil Palestin في كل مكان وفي كل زمن. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفينا بحلالك عن حرامك واغنينا من فضلك عمن سواك. اللهم نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sebelum kita tutup, marilah kita sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.